Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah jangan biarkan kebodohan menguasaimu. Jangan biarkan kebodohan menguasaimu. Pesan Tuhan ini sangat penting untuk kita sama-sama tangkap dan pelajari Bapak Ibu. Ya, hari Selasa Pak Ishak sudah sampaikan pesan Tuhan ini. Saya mendorong setiap kita untuk mengambil waktu untuk belajar kembali dan menangkap pesan Tuhan ini. Karena ini yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Jangan biarkan kebodohan menguasaimu. Karena gini Bapak Ibu, kebodohan akan merugikan diri kita sendiri. Kebodohan akan membuat kita sulit untuk menangkap visi Tuhan. Ya. Kebodohan akan membuat seseorang terhambat untuk sampai kepada apa? Untuk sampai kepada tujuan Tuhan itu sendiri. Ya, salah satu contoh atau salah satu gambaran yang saya mau sampaikan adalah tentang kehidupan bangsa Israel Bapak Ibu. Ya kita tahu ya, kita sudah tahu tentang ceritanya. Bahwa Tuhanlah yang memilih bangsa Israel itu sendiri ya, sebagai umat kesayangannya kan. Namun kita bisa melihat dalam perjalanan kehidupan mereka. Ya, bangsa ini suka menyimpang. Ya. Bangsa ini suka keluar dari tujuan dan visi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya kita tahu bagaimana Tuhan memilih dan mau membawa mereka kepada tujuan yang sangat luar biasa. Di mana Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita bisa belajar lewat kehidupan mereka. Bagaimana mereka keluar dari visi Tuhan. Bagaimana mereka keluar dari tujuan Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan mereka. Mereka sadar tentang keberadaan Tuhan. Tetapi mereka tidak mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Itulah kebodohan Bapak Ibu. Ketika Tuhan menyatakan tentang tujuannya dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak respon dengan baik seperti bangsa Israel. Maka itulah kebodohan. Ini sangat berbahaya kalau itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Pesan ini datang sama kita tuh. Pesan ini Tuhan ingatkan. Tuhan tegur kita. Agar kita tidak dikuasai dengan kebodohan. Ya. Kalau kita pelajari Bapak Ibu di bagian inti persatuan dikatakan gini. Di bagian inti persatuan ya. Ini sederhana. Pendek sekali Bapak Ibu. Ini yang Tuhan ingatkan bahwa agar kita sebagai umat Tuhan jangan menjadi orang percaya yang bodoh. Coba kalau kita renungkan kalimat ini Bapak Ibu. Orang bodoh itu mudah dikerjain. Ya. Orang bodoh itu akan banyak mengalami kerugian di dalam kehidupannya. Ya. Makanya Tuhan kasih pesan ini, jangan bodoh dikatakan. Jangan sampai kebodohan itu menguasai hidup kita. Ya. Jangan sampai Tuhan menemukan kita dalam keadaan seperti yang dimaksudkan. Kita tidak akan pernah bisa menikmati setiap janji Tuhan. Kalau kebodohan itu menguasai kehidupan orang-orang percaya. Ya. Kita bisa lihat dasar firman Tuhannya Bapak Ibu. Di dalam Efesus pasal 5. Ayat 15 sampai 17. Kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17 saya akan baca sekali lagi Bapak Ibu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kalau kita perhatikan ada beberapa nasihat yang Paulus sampaikan dalam ayat ini. Yang pertama, dikatakan perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya.
Hanya dua pilihan, dikatakan jangan seperti orang bebal. Tetapi seperti apa? Seperti orang arif. Yang kedua, Paulus tekankan pergunakanlah waktu yang ada. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, mengapa kita harus orang-orang percaya mempergunakan waktu yang ada? Hari-hari ini jahat, hari-hari tidak jelas Bapak Ibu. Keberadaan manusia saat-saat ini kalau kita perhatikan, waduh, begitu parah. Keadaannya tidak semakin membaik. Makanya Paulus sampaikan pergunakan waktu yang ada. Orang bodoh tidak memperhatikan hal ini Bapak Ibu. Ya karena orang bodoh hidupnya sembrono, itu jelas itu. Hidup tanpa ada aturan yang jelas, itu orang hidup dalam kebodohan. Selanjutnya apalagi yang Paulus katakan? Janganlah kamu bodoh. Ketiga ayat yang kita baca itu kita bisa lihat Bapak Ibu. Janganlah sampai, dikatakan janganlah kamu bodoh. Apa tujuan Paulus menyampaikan tentang hal ini kepada orang percaya, janganlah kamu bodoh? Sederhana saja alasannya. Kebodohan itu akan membuat seseorang jauh dari rencana Allah. Bukan hanya jauh, tapi keluar dari rencana Allah. Ya karena orang bodoh lebih mempercayai apa kata hatinya. Bukan apa yang Tuhan sampaikan. Ya. Pak Ishak kemarin sampaikan di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1. Orang bodoh itu tidak mengakui keberadaan Allah. Saya coba renungkan ini. Tapi kan posisi kita kan orang percaya ketika Tuhan memberikan pesan ini. Nah jangan sampai kita masuk di dalam kategori seperti orang yang dikatakan seperti pesan Tuhan ini. Jangan sampai dikuasai kebodohan. Ya, kita bisa lihat Bapak Ibu di dalam surat Roma ya. Di dalam surat Roma pasal 1 ayat 21, ayat 22, 23, dan 25. Itu dijelaskan. Ya. Bahwa orang bodoh itu mengenal Allah tetapi tidak memuliakannya. Nanti Bapak Ibu boleh baca ya. Saya hanya menyampaikan secara per ayat ya. Di situ dikatakan di dalam Roma 1 ayat 21, 22, 23, 25. Orang bodoh mengenal Allah tetapi tidak memuliakannya. Ya. Yang kedua, orang bodoh suka berpura-pura berhikmat. Itu dijelaskan. Berpura-pura berhikmat padahal bodoh. Yang ketiga, orang bodoh suka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Yang tidak seharusnya disembah. Ini seringkali terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Seharusnya sesuatu tidak layak disembah. Bahkan di dalam Keluaran ya, pasal 33. Bagaimana bangsa Israel membuat Allah mereka sendiri dari patung. Ya, orang bodoh suka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Itu kan konyol Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan kebodohan. Ada Allah yang besar yang layak disembah tetapi tidak mau disembah. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan orang-orang percaya saat ini Bapak Ibu. Kadang tuh terjadi seperti itu. Selanjutnya bagian keempat dikatakan gini. Orang bodoh suka menggantikan kebenaran dengan dusta. Memutarbalikkan kebenaran dengan kebohongan.
Kalau kita perhatikan hari-hari ini banyak kita temukan model-model yang seperti itu. Mereka mengupas ayat tidak berdasarkan ayat itu. Lalu mengajarkannya menganggapnya suatu kebenaran. Ya kalau kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu, ada banyak orang-orang percaya memutarbalikkan ini. Ya kalau disimpulkan, apa artinya? Itulah kebodohan. Sesuatu yang benar menjadi sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang lurus menjadi sesuatu yang tidak lurus. Artinya perlu diajar kembali tentang dasar-dasar yang sederhana gitu. Ya. Pak Ishak sampaikan dua hal kemarin ya, secara cepat saya bacakan Bapak Ibu. Jadi supaya kita tangkap kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala ya. Yang pertama, orang bodoh adalah orang yang tidak mau tunduk atau mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu hadir, dan Tuhan memiliki tujuan dalam hidupnya. Jelas banget ya Bapak Ibu ya. Itulah kebodohan. Yang kedua, orang bodoh adalah orang yang kurang bisa membedakan mana yang berharga dan mana yang tidak berharga. Ya, sederhana kelihatannya tetapi ya menusuk ya Bapak Ibu ya. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu hal saja, ini yang sama-sama kita pelajari. Apa yang harus kita lakukan agar kebodohan tidak menguasai hidup kita? Ini yang saya mau sampaikan, kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengerti kehendak Allah serta melakukannya. Sederhana Bapak Ibu. Kita harus mengerti kehendak Allah serta melakukannya. Bagian ini harus kita kejar Bapak Ibu. Yaitu ada lagi nih, mengerti kehendak Allah dalam hidup kita dan melakukannya. Ini salah satu nasihat yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang percaya di Efesus dan juga kepada semua orang percaya. Bahwa gini Bapak Ibu, bahwa mengerti kehendak Allah akan menjauhkan kita dari kebodohan. Kuncinya adalah kita harus mengerti dulu, mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Karena orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau mengerti. Tidak mau menangkap, tidak mau memasang telinganya untuk mendengar setiap perintah, setiap nasihat yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Kebodohan tidak akan bisa menguasai hidup orang percaya apabila kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi bukan hanya mengerti, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan setiap kita. Efesus pasal 5 ayat 8 dan 17. Ya, Efesus pasal 5 ayat 8 dan 17 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau kita perhatikan di sini ada perubahan status, betul nggak Bapak Ibu ya? Yang dulunya kita dikatakan adalah orang kegelapan, sekarang kita dikatakan sebagai terang di dalam Kristus. Itu dahsyat banget Bapak Ibu. Ya. Tentunya ini dikerjakan oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang pilih kita. Firman Tuhan jelas mengatakan, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Rasul Paulus menekankan
bagian ini adalah bagian sangat penting. Ya. Dikatakan sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Saya mau sampaikan kita adalah anak-anak terang Bapak Ibu. Kebodohan tidak akan pernah bisa menguasai hidup kita. Kecuali kita tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Allah yang harus kita pahami berdasarkan ayat ini Bapak Ibu? Kita akan melihat dua hal. Apa kehendak Allah? Bagian 1A. Hidup yang berfungsi, yaitu menjadi terang. Jadi apa kehendak Allah? Hidup kita harus berfungsi Bapak Ibu. Ya. Menjadi anak terang itu bukan hanya sekedar status di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi berfungsi. Menerangi. Bahkan Alkitab katakan menelanjangi kegelapan. Wow. Paulus sampaikan ini jangan sampai kita dikatakan sebagai orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Tetapi kehidupan kita tidak berfungsi. Kehidupan kita tidak menjadi terang bagi orang lain. Bukan sekedar kita dapat predikat itu bahwa kita anak-anak Tuhan. Bukan. Tidak sebatas jadi status, tapi hidup kita berfungsi. Dalam keluarga, dalam komunitas. Ya, mungkin kita di kampus Bapak Ibu. Ya, bagi anak-anak muda. Di dalam pelayanan. Ya. Di mana saja kita berada, kita harus berfungsi. Jangan sampai keberadaan kita tidak ada pengaruhnya sama sekali Bapak Ibu. Ya. Ya saya maksudnya kita ada tantangan yang baru maksudnya. Dimanapun kita berada Bapak Ibu. Kalau di lingkungan kami tinggal itu kan orang rame sekali gitu ya. Kalau kami juga mungkin gak jaga hidup bisa bahaya gitu. Tapi orang-orang sudah tahu bahwa kita anak-anak Tuhan di sana. Ya, ada orang-orang Kristen dibilang nyari di situ ada orang-orang Kristen. Ya. Maka tugas kami di wilayah itu adalah berfungsi. Jangan sampai Bapak Ibu. Jangan hanya sampai sebatas status saja. Ya terlihat sederhana tetapi itu yang Paulus sampaikan, itu yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Bagaimana hidup kita berfungsi. Ya. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam melalui kehidupan setiap kita. Yang kedua Bapak Ibu bagian B. Apa yang menjadi kehendak Allah? Yang kedua adalah hidup yang terus dipimpin dan dipenuhi oleh Roh. Ya. Hidup yang terus dipimpin Bapak Ibu dan dipenuhi oleh Roh. Bukan hidup dengan cara-cara kita sendiri. Hidup dengan cara-cara sendiri itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah kita mau dipimpin oleh Tuhan. Mau dipenuhi oleh Roh. Pak Ishak sudah jabarkan juga ini. Di dalam pengurapan doa tadi malam juga dijabarkan. Bagaimana pentingnya kehidupan kita dipenuhi dengan Roh. Bagaimana pentingnya kita dipimpin oleh Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan setiap kita.
Ayat 18 berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Paulus ingatkan Bapak Ibu, Paulus tekankan ini. Kita harus senantiasa penuh dengan roh. Paulus melihat ini adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Keuntungan kita banyak Bapak Ibu kalau kita hidup di dalam kepenuhan roh. Kita akan hidup berdampak. Ya. Saya membayangkan Bapak Ibu kalau orang-orang percaya itu tidak hidup dalam kepenuhan. Saya bisa membayangkan itu. Jadi ketika bukan roh yang memenuhi hidup orang-orang percaya, jadi apa yang memenuhi hidup orang percaya? Ya kekuatannya sendiri. Pengertiannya sendiri. Hidup dalam kepenuhan Roh Kudus itu adalah perintah. Hidup dalam kepenuhan roh itu perintah, bukan pilihan. Itu sesuatu yang harus. Kan bisa milih. Tidak Bapak Ibu, itu udah jelas firman Tuhannya. Itu janji Tuhan yang harus kita terima. Makanya kita perlu mengejar itu. Kita kejar hidup dalam kepenuhan roh. Kita mau belajar untuk menyerahkan semua hidup kita untuk dipimpin sama roh. Ya, roh Tuhan Bapak Ibu. Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Jadi dua hal ini yang kita bisa dilihat di dalam bagian A dan B Bapak Ibu. Jadi hidup yang berfungsi. Yang kedua hidup yang terus dipimpin dan dipenuhi oleh roh. Jadi saya tidak panjang lebar Bapak Ibu untuk menyampaikan bagian ini yang sama-sama kita tangkap. Kita lihat ayat terakhir Bapak Ibu, Efesus pasal 4 ayat 17. Efesus pasal 4 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Dengan pikirannya yang sia-sia. Ya. Jangan sampai kita hidup sama seperti orang seperti yang tidak mengenal Allah Bapak Ibu. Itu jangan sampai. Nanti terlihat kebodohannya di situ gitu. Jadi satu hal ini yang kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Kita harus mengerti kehendak Allah serta melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.